tidak goyah. Karena firman ini bukan orang kutip dari siapapun. Ada saksi mata yang melihat itu. Dia mendengar suara Tuhan. Haleluya. Jadi kita hamba Tuhan, siapapun berbicara, mau di kalangan gereja mana saja, firman itu kita dengar, kita simpan. Jangan kita abaikan, pergi saja. Kita yang berbicara, kita tidak rugi. Karena kita sudah sampaikan, kita itu bersyukur karena kita sudah menyampaikan apa perkataan Tuhan. Yang Tuhan tahu, kita sudah sampaikan. Tetapi kita yang mendengar, tidak menyimpang hal itu, kita berdosa dengan Tuhan. Jangan bermain-bermain. Umur kita ini menentukan kehidupan kita. Kalau kita mau lihat, tadi penjelasannya tadi, tentang pohon yang tadi, daun muda, daun tua pasti gugur. Tidak ada yang bilang, tua yang gugur saja. Tidak ada. Kamu jadi penopang pekerjaan Tuhan, tapi kalau kau tidak betul-betul sungguh-sungguh, jangan kau harap. Tuhan tidak perlu dipakai orang itu, maaf yang betul-betul mau kedua untuk mau terima Tuhan, itu yang dia pakai. Tuhan itu tidak perlu anak ini pernah tahu anak yang kita sama dia tidak membuka diri, kau simpan itu, kau pegang firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh siapapun yang ada di pikiran jalan menyampaikan kebenaran firman yang betul-betul itu dari firman. Pegang itu, simpan itu, jaga itu baik. Itu benih yang tidak ada di mana-mana. Kalau kita cari emas, kita bisa pergi dulu di Timika. Kalau kita cari minyak, kita bisa pergi ambil di sorong sana. Tapi kalau kita cari kebenaran firman, satu kali dia keluar, jaga itu baik-baik. Satu kali dia keluar itu, dia menentukan kehidupan kita ke depan. Hari ini, kau berdiri, kau jaga firman Tuhan, kau jalan, menentukan masa depan ada juga. Saya tidak bicara panjang. Kita perhatikan firman ini. Firman ini bukan firman orang, firman dari Kejadian sampai Malayaki. Itu tuh bukan firman orang kutip-kutip dari mana. Ada yang menjadi saksi dari semua itu. Sehingga dia menulis apa yang kita baca. Kata saat pagi mereka ke depan, karena mereka tidak hari-hari baca barang ini. Ini tulisan mau mati. Bisa dirobek, bisa dibakar. Tetapi kalau kita baca, dia akan tersirat dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, kita baca tanpa kita mendengar firman Tuhan, kita baca, sehingga kita akan mengerti kerajaan surga itu seperti apa. Ada tersinggah dalam sini. Puji Tuhan. Saya tidak terlalu bicara panjang. Itulah apa yang saya harus menyampaikan. Karena saya tergerak untuk menyampaikan, jadi saya menyampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya sedenang kepadanya. Apabila ia janji tak sampai benar, Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai benar, Tuhan menopang tangannya. Sampai terdengar Tuhan
tangannya, 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 Tuhan melepas tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdekat, Tuhan melepas tangannya. Ada satu suratku yang sebenarnya tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu sendirian, Ia selalu menemani hidupku. Ada satu suratku yang setia. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menyelamatku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menyelamatku. Semua kejahatan-kejahatan yang bercampur dengan Kitab Yesaya pasal 2 ayat 30. Tuhan sedang mencari seorang, dan semua orang banyak di negeri ini. Tuhan cari orang Arawi yang bertanggung jawab untuk membangun kerjanya Tuhan. Dan Yesaya pasal 2 ayat 30. Aku mencari tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan aku musnahkan, tapi aku tidak sembunyi. Dari satu orang bagi Tuhan itu sangat penting. Ya. Kalau kita ini suami istri kalau tidak punya anak itu, aduh, negeri terbalik. Ya, hari ini kita dapat bicara sampai kejadian sampai waktu satu orang itu penting. Di dunia ini, karena satu orang itu penting, makanya Tuhan Allah ciptakan Adam. Allah, Tuhan memulai satu orang dulu, Hawa itu sabar dulu. Ya. Tuhan ciptakan satu orang dulu. Eden ada di muka bumi ini, Tuhan pikir Adam dulu. Memang Kejadian pasal 1 ayat 26-27 tidak baik manusia itu seorang diri. Tetapi sebelum mendapatkan pasangannya, satu dulu. Amin. Ya toh? Satu dulu. Hidup di dunia ini, orang hidup di Taman Eden itu satu dulu, belum dua, satu dulu. Nanti dua itu baru kita pikir dia, satu dulu. Ya. Eden itu dimulai dari satu. Tuhan tidak pernah mengakhiri kata satu itu. Dia tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Ibu ini kali melahirkan dia anak satu, sio, mana perempuan kalau sio, satu.
penting. Apa jenis yang saya anak satu, tapi itu penting. Biar mau anak 10 lain, ini anak tanya sama apa, kenapa mau tak pintar begini, baru kok anak tidak 10. Saya bilang, ini Wanggori, mana Wanggori? Dia ini Beni Yakub. Yakub punya Beni itu turun sama dia, jadi anak itu bisa 5. Itu Beni Yakub. Anak-anak yang dunia itu Beni Ishak. Anak-anak yang satu itu Abraham itu teman. Dia mau anak perempuan kah, dia mau anak laki-laki kah, yang penting anak satu saja itu Abraham keturunan. Ya ini Yakub. Bagaimana nyambu Yakub? Ya, karena sangat penting. Satu itu membuat gelisah. Allah menciptakan Eden itu Allah gelisah, sehingga dia bersepakat dengan Roh Kudus, dengan Yesus bilang tidak bisa satu. Ya. Satu saja Allah gelisah. Segala kekayaan sudah ada di bumi, tapi Allah menantikan satu. Adam, maukah engkau ada di bumi? Dia goyang, saja Bapak kau suruh jadi. Tidak ada manusia tambahan lain di Taman Eden. Allah menciptakan manusia di muka bumi pada itu semua. Ada berapa generasi? Istri Kain juga dia punya keturunan diciptakan, tapi mereka ada dalam dunia kegelapan. Tapi Allah mau pilih satu orang untuk ada di Eden. Nah, muka-muka macam begini. Tanya saya diri, saya ini 1 kah 2? Ya, ini 1 begitu, jadi urus diri 1 dulu, saya pikir 2. Ya, dunia ini kita karena sedikit, jadi nanti pendatang datang lagi, tambah orang lagi, tambah sampai tanah ini karena Tuhan 1. Jadi segala kekayaan yang Tuhan bangun, Tuhan membutuhkan 1 orang. Harus ada di Taman Eden. Jadi kalau bermazmur itu baik-baik kepada Tuhan. Jadi Allah memulai 1 dari pihak laki-laki. Angka 1 itu pertama dimulai dari pihak laki-laki. Tapi laki-laki juga yang Yesus bangkit. Laki-laki tidak tahu lagi, pihak 1 tidak tahu lagi. Luar biasa. Sampai perempuan bilang, ya telah bangkit. Ya setelah bangkit, Petrus dia lari di kaki berat, jadi dia tinggal makan di rumah atau bikin kebu, jadi spring kasih tinggal dia, baru dia dari belakang baru kayak kapan saja. Ya, karena kita ini laki-laki ini salah, jadi perempuan yang lihat Tuhan Yesus bangkit. Jadi sangat penting kata ini di setiap orang. Saya masuk di poin yang kedua. Yusuf adalah 1 orang di tengah-tengah Mesir. Kejadian pasal 41 ayat 1 dan seterusnya. Mimpi Firaun tentang 7 lembu yang gemuk dengan 7 lembu yang kurus. 7 lembu yang kurus ini dia telah gemuk. Lembu yang gemuk ini Firaun berkata, perutnya tidak membesar. Saya ini takut ada kelompok-kelompok yang makan baru. Dia makan banyak, baru tidak besar ini dia kelompok ini yang kurus ini. Ada orang di kampung ini, dia makan banyak. Makan sampai loyang-loyang belakang-belakang habis. Tapi dia perut tidak maju. Dia ini kena lembu kurus ini. Haleluya. Ya itu ada. Kalau ini tidak banyak. Kita makan 2 kali langsung tambah tapi 10 kali. 20 kali loyang 1 lompat ke loyang 1. Dia satu, dia ini keturunan dari mimpinya Firaun ini. Lembu yang kurus makan tidak mengembang kiri, mengembang kanan, mengembang ke depan, ke samping. Dia tetap stabil, ini dia kategori kurus. Ya. Kandung yang
dan gandum yang kurus, mimpi yang sama. Yang kurus dan yang gemuk badan itu juga tetap sama. Saya lihat ini kalau ada orang-orang yang kelompok-kelompok begini nih, ini dia ada di urapan ini. Makan ada bapak satu di urapan, dia makan dia perut tidak maju. Ini bapaknya sudah 2 loyang. Saya lihat di kiri, saya maaf, masih buka kancing lagi, saya kipas ke sana, pasti demandau pelan. Demandau pelan dari cerita satu ke cerita yang lain. Dari firman satu ke firman yang lain. Loyang satu lewat, masuk loyang 2. Tapi saya pun mata tidak kemana, putar ke sana, saat mata tetap dia di perut saja. Kalau ini makhluk gimana nih? Tapi memang dia juga makhluk karena binatang dengan tumbuhan jadi. Dalam 7 masa itu, masa kesuburan dan masa kekeringan. Seluruh mimpi Firaun menjadi kegelisahan bagi Firaun. Sama seperti Tuhan Allah menciptakan bumi ini, Allah gelisah menciptakan orang. Firaun gelisah. Orang pintar di Mesir tidak ada yang memberikan jawaban. 2 orang yang dipenjarakan di zamannya Firaun, tukang anggur dan tukang roti. Kamu mimpi, ya tukang roti dia ingat, tukang anggur bilang, Tuhan aku mengingat seorang penjara, seorang tahanan dalam penjara namanya Yusuf. Dia bisa menerjemahkan mimpi Tuhan. Panggil dia dari penjara. Allah Tuhan mencari orang-orang yang memberikan jawaban bagi seluruh negeri ini. Baik di kampung ini Tuhan sedang mencari. Makanya kamu generasi muda ini baca Alkitab baik. Nah kamu iya saja. Baca Alkitab itu susah, mengantuk itu Alkitab itu gula-gula mengantuk paling tercepat di dunia. Begitu 1 ayat langsung. Begitu 2 pasal. Dan kamu cari ayat-ayat ini. Ada apa pesan? Kalau malam tidak bisa tidur baca Alkitab saja tetap. Iblis di karunia yang mengantuk datang. Iya. Kalau malam minum kopi tidak bisa tidur untuk baca Alkitab ini. Tidak bisa orang itu bisa baca Alkitab. Kasih dia makan tuh. Tahu kakak mau tidur. Ya. Tapi cara firman puasa dan setan yang ada yang puasa kamu karawi aryo ini kamu bertobat dan kamu kelakuan semua. Supaya jangan setan-setan masuk ke rumah Tuhan lagi. Supaya jangan ibis-ibis hama-hama datang ke kebun-kebun. Ini sama kan Aulia punya durian tadi nih hama-hama. Besok hama-hama tidak akan datang. Ya. Subur saja. Karawi ini, aryo ini, durian sebanyak boro nanti nu kasih hamba ampas. Jangan datang itu makan apa? Kenapa rema-rema itu ada mujizat Tuhan? Ya tuh, rema-rema itu ada mujizat Tuhan. Tapi datang ini rema-rema saja supaya kampung ini penuh dengan mujizat Tuhan. Ya. Kamu tertawa sedikit. Apa yang kamu hampir tidak tahan. Kamu tahan apa? Terus di bagian bawah. Saya kami dari Yesus. Jadi sebentar kita bicara nih, kita sukacita supaya hujan stop, angin stop, angin pulang. Puji Tuhan, luar biasa ya. Tuhan mencari orang-orang ini. Yusuf ini dia puram satu dikali puram gondrong. Buka brewok, karena dia bisa cukur penjara. Zaman Yusuf itu dia tidak bisa cukur. Nanti baca Alkitab baik-baik. Dia tidak bisa cukur. Tidak ada silat gol di sini. Tidak ada pedang di dalam penjara, tidak ada pisau dalam penjara. Yusuf itu gondrong. Siapa di sini gondrong-gondrong? Coba saja kamu laki-laki. Kan sudah gitu, kamu sudah ada jadi Yusuf ini. Dari jam marah-marah orang jadi gondrong-gondrong, nanti besok menjadi orang baik. Dia gondrong, dia berawak, dia muka saja Fir'aun bilang cukur, dia muka terlalu jahat kali. Umes ini tetap mulut.
Itu biasanya orang Ambon yang kumis paling besar. Kamu orang Papua itu cukup sedikit. Kalau ada di sini Paraden. Yusuf punya kumis ini tutup mulut. Biasanya kalau makan papela tetap tegaknya di sini. Tutup mulut. Ya, beberapa saja kakak Musa itu. Kamu lihat kakak Musa. Begitu perintah bilang cukur orang itu rambut bagus dan bereok itu pasti hilang. Baru suruh dia masuk. Karena dia buka saja, penjara jadi parah. Bapak di kampung di sini saja juga kampung kasih mah bereok kan turun ke kota nyuruh ini yang bem. Negara bilang ini penjahat. Dari cukur bagus di kota. Kalau cukur tidak bagus nanti itu curiga sekali. Kali ini manusia terberontak. Hari itu dong kasih versi Yusuf. Tuhan akan membawa orang-orang terhebat. Yang pertama adalah orang-orang yang pernah diselamatkan Yusuf itu. Diingat, orang-orang yang selalu menerjemahkan ini selalu akan diingat di masa kesukaran. Akan diingat. Kenapa? Kakak laki-laki satu muka penjahat apa di dalam tapi dia diktat keluarnya. Keluarkan. Ya, keluarkan dia. Dia cukur, dia punya brewok. Sampai selesai. Yang kedua, pemerintahan surga memberikan instruksi. Cukur dia. Firman yang tajam. Datang membersihkan seluruh raut wajahnya. Kebenaran yang besar, yang tajam, perkasa itu datang membersihkan kita. Ya. Ibrani pasal 4 ayat 12. Pedang firman Allah itu lebih tajam dari pedang manapun yang ada di dunia ini. Yang sanggup memisahkan jiwa dan roh. Dia datang langsung berikan penerangan di wajah kita. Muka penjahat berubah menjadi muka jagoan. Ini kenapa dia tertawa ini kenapa kelompok nonton film. Muka jagoan. Kita kasih keluar kapan aja punya perahu di atas sana tuh. Apa dong sensor asli, saya buka film perang langsung sensor stop. Perang langsung bawa satu sensor, iya my bad. Duduk antri sama hampir ntar dorong perahu bye-bye. Sensor bapak timah bukanya juga sama lagi. Begitu pas sensor bikin langsung ayo ini ketemu senjata ini parah. Ya, karena satu orang bikin kasus, semua orang berhenti. Hal-hal ini yang terjadi dalam Yusuf. Yang ketiga, Firaun bilang, saya pemimpin, tolong kau jelaskan. Dan Yusuf menjelaskan, lembu yang gemuk dan gandum yang gemuk itu 7 masa kesuburan yang akan terjadi, 7 tahun masa kesuburan. Yang lembu yang kurus dan gandum yang kurus ini yang menelan lembu ini masa kekeringan yang akan terjadi. Jadi tuanku, carilah orang-orang bijaksana untuk mengumpulkan segala selama masa 7 tahun kemakmuran, kesuburan. Cari orang-orang untuk mengumpulkannya supaya memberikan persediaan untuk 7 tahun masa kesukaran. Tapi Yusuf poin yang keempat, dia mempunyai kerendahan hati. Nanti baca sampai selesai. Di situ Yusuf berkata begini, tuanku, carilah orang-orang yang bijaksana di tanah Mesir. Dan Raja Firaun berkata, apa yang kami harus cari orang seperti engkau? Bukankah engkau yang memberikan solusi? Banyak orang dipitar, banyak orang dipakai dalam pekerjaan Tuhan, hebat dan perkasa, dia memiliki kesombongan. Yusuf memiliki kerendahan hati. Yusuf memiliki kerendahan hati. Dia berkata begini, tuanku, carilah orang-orang yang hebat di negeri tuanku. Tetapi Firaun berkata, tidak ada orang lain yang sehebat seperti dirimu, maka aku akan mengangkat engkau.
Poin yang keempat, Allah mencari orang-orang yang rendah hati. Biarpun dia hebat, dia berkata, kamu pilih yang lain saja satu. Dia sudah bikin-bikinnya ada langsung karena kok muka lurus. Muka lurus. Oh ini yang saya perlu koi. Sama seperti Musa. Anak masuk koi. Ya. Padahal dia hikmah selesai baru dia belum tahu lagi. Dari sekian pintar-pintar ini, saya tidak temukan orang pintar. Kau ini mau belajar di mana? Dia berkata di poin yang kelima atau keenam, Tuhan pula yang memberikan hikmat dan kepercayaan. Kepintaran harus disertai dengan kerendahan hati. Kepintaran harus disertai dengan pengakuan kepada Tuhan yang perkasa dan hebat. Hari ini kemarin sudah biarlah bicara tentang tinggal di Aryo, bosan dan sampai dan bicara selesai bertuan taruh pulang. Tapi saya berdoa Tuhan Allah angkat kaki yang menuju ke sana. Ya saya berdoa puasa 3 hari. Baru saya bicara firman ini. Saya bicara firman ini juga di atas perahu baru dia muncul. Tapi saya biarkan dia saja. Nanti pembicara baru mama ini datang kemarin Muhammad abangku ini bicara. Baru saya ke sana pegang saya Alkitab. Alkitab HP ini karena saya mata juga tak bisa baca Alkitabnya, kita pakai kacamata. Ya, memiliki orang-orang yang terhebat. Daniel, saya terekam itu 3 orang. Saya bicara ke Daniel. Daniel pasal 6 berhadapan dengan mulut gua singa. Orang berusaha mencari kesalahan Daniel. Nah ini orang ini nih kita harus cari kesalahan supaya ini tidak usah dipercayakan. Dan mereka menemukan Daniel punya kelemahan. Menurut mereka, tapi itu kesuksesan Daniel. Kelemahan yang mereka temukan Daniel berdoa selama 1 hari 3 kali. Ini kita semua ini 1 hari itu kasih bangun, berdoa pegang. Bapak kok bangun berdoa, Bapak Bapak pakai bangunan. Bapak berdoa. Bangun. Wah, itu bangun berdoa pada pohon jajang, berdoa. Iya. Anak-anak perempuan datang itu berdoa. Ini bukan berdoa lihat doa, tapi lihat muka di kaca muka duluan. Lihat kaca di kamar di situ tengah-tengah orang tua lihat siapa di sini tidak ada laki-laki di situ nyokap apa saja. Ya, lihat siapa di situ. Mereka mencari Daniel punya kesalahan. Nanti dia 34 itu. Kalau tidak salah ya situ. Mereka bawa masuk Daniel di gua mulut singa dan lempar ke bawah. Sehingga dia punya raja ini, dia bilang, raja singa di kelompok singa itu punya raja ada di dalam gua. Oh begini hati itu manusia Daniel, cium dia bau badan. Dan cium begini kayu. Karena Daniel pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, makanan hidangan raja itu harus makan daging dengan minum anggur. Tapi Daniel dengan Sadrak, Mesak, Abednego mereka berkata bahwa kami cukup makan sayur. Jadi waktu singa datang ke sana cium begini. Kayu. Sama seperti perkataannya Ishak. Suara-suara Yakub, badan Esau. Persis kata itu juga terjadi pada singa-singa itu. Memang Alkitab berkata bahwa Tuhan telah mengutus malaikat menutup mulut mereka. Tapi saya yakin ke sana singa cium dia juga. Badan ini badan daging sudah, tapi bau ini bau sayur. Balik. Dia suruh satu ke sana lagi. Coba kamu cek lagi. Kamu cek itu ini daging. Badan ini badan manusia, tapi bau sih bau sayur. Dia balik lagi.
ekor, 10 ekor ke sana dia bilang. Pasal nanti kamu modena. Bos, sampai raja bilang, cek. Dia ke sana cium begini bilang, ayo saya tag. Dia baru dia pernah bilang, bos bagaimana? Tag. Saya mau kasih tahu, Daniel bikin iblis berpuasa 1 malam. Tidak ada cerita iblis berpuasa. Sehingga itu digambarkan seperti iblis. Sehingga kalau puasa 1 malam itu dia gila apa? Manusia yang makan 1 loyang ini baru berpuasa 1 malam. Janganlah sikrat tukang makan. Bapak kami dalam surga yang kita dengar. Bapak kami dalam surga apa? Ya. Coba kita buat iblis itu dia berpuasa dulu. Saya sudah lihat semua nih dari nabi-nabi ini, hanya nabi yang bikin iblis berpuasa itu Daniel. Karena laki-laki tahan lapar. Coba bayangkan pagi hari Daniel dapat tangkap. Dan tunggu sampai pagi hari ke sana. 1 kali 24 jam atau 1 kali 23 jam atau 20 jam. Sehingga yang satu bilang tunggu sebentar dan nunggu datang kemari itu jangan cium lagi nanti sambar tadi. Kita semua harus seperti Daniel yang sanggup membuat iblis itu berpuasa. Pikiran mati. Dan jalan putar ke sana sampai sehingga datang di dia. Ke sana di mana lagi? Dia lihat ke sana deh, aduh, ini siapa yang utus barang enak ini baru salah masuk ini. Coba kita buat iblis di jalan kemarin dilihat. Sadar ini lapar. Saya yakin anak-anak yang lain dan bapak-bapak yang tidak pernah tahu puasa itu kalau sudah puasa ini jam 12 itu dia keringat dingin, misalnya itu kayu dari atas turun ke bawah. Iblis keringat dingin. Dia keringat dingin. Harimau berburu badan yang besar tebal itu langsung basah. Mari kita buat iblis berpuasa tentang diri kita. Badan ini badan manusia sudah, tapi bau ini bau sayur jadi. Bagaimana? Jadi kita semua ini harus, iblis datang dekat kita, boleh dekat, jadi harus cium bau sayur. Tapi bapak-bapak ini kalau lewat ke depan pintu, mana jadi sayur lagi. Sayur lagi. Jalan sampai, bapak putar makan, barang begitu jadi jalan. Itu kelompok iblis berteman itu. Lampu merah di meja makan. Anak kecil-kecil juga marah-marah orang tua, ini apa telur mana ini? Ya, jadi hari-hari hidup kita ini kita harus seperti Daniel membuat iblis itu berpuasa. 34 dan seterusnya ke sana itu. Dan begitu raja dia buang orang-orang yang menghujat Daniel itu, dia lempar turun ke sana itu belum tiba di dasar. Masih jauh. Dia bilang ini baru daging batu. Ya. Ya saya heran ada orang-orang yang takut setan, takut wangi, takut apa. Saya ini bingung. Saya ini senang sekali melihat makhluk itu mencium bau dan itu adalah badan sayur. Masa saya dekat tapi iblis itu senang dekat orang yang dia lihat bikin tapi di dekat jalan duduk lihat-lihat, dia lirik-lirik, tidak bisa makan. Dia tidak bisa makan. Daniel berkata, Daniel pegang mereka dengan baik-baik. Hari-hari ini kita semua yang ada nih harus bersyukur kepada Tuhan. Lanjut, lompat di Daud selanjutnya.
Daud itu adalah generasi muda yang merah-merah di padang belantara, padang gurun, kambing domba. 1 Samuel pasal 17, dia punya bapak bilang, kopi antar makanan saja. Daud ini pertama ini sebelum menjadi raja itu dia adalah diakonia. Dia bilang kopi antar ini, makanan ini ke kopu kakak. Di sana, tapi gue liatin dia berdiri, dia bilang, kamu Israel ini siapa? Siapa? Daud datang berkata begini, siapakah dia ini? Memuja tentara abdi Allah yang maha kuasa. Orang tak bersunnah. Dan orang suruh dan dia berkata, saya akan pergi turun bantai laki-laki. Dan dia berkata, aku tahu niat hatimu. Engkau datang ke tempat ini. Engkau yang keras hati. Engkau yang pemberani. Seluruh orang di tengah-tengah prajurit ini, tentara-tentara Tuhan banyak yang mengalami ketakutan di berhadapan dengan satu kekuatan roh yang hebat dan perkasa. Tapi Daud berkata, siapakah dia? Daud berkata memastikan raja, aku Daud mengembalakan kambing domba ayahku 2-3 ekor. Tapi beruang dengan harimau mendekatinya, aku meremukkannya, menghancurkannya. Dia adalah salah satu dari binatang itu. Daud tahu orang Papua pun cara marah. Ya, sampai di sini. Kita belum ada sampai di levelnya Daniel. Semua pekerjaan Tuhan yang ada di level ini, kita semua belum ada di level Daniel. Kita masih ada di level Daud. Gereja Tuhan masih ada di level Daud. Ini sekali. Kita masih ada di level Daud. Daud dengan sifat marah dan berkata, orang ini akan sama di antara satu binatang ini. Hari ini roh jahat yang ada di kampung ini. Hari ini hama yang ada di kampung ini. Yang merusak tanaman di kampung ini. Kutuk yang datang dari pihak iblis. Kutuk yang datang dari pihak alam semesta. Hari ini sama di antara salah satu. Ya. Dalam bentuk apapun hari ini. Jangan bilang hari ini juga saja jatuh dia. Kalau bahasa biak bilang, ayah ini. Jatuh. Jatuh. Daud bilang. Saul berkata begini, Daud. Kau lihat semasa mudanya dia adalah orang yang perkasa dan hebat. Daud bilang, saya tidak pusing dia. Dia mau perkasa, dia mau hebat. Saya juga hebat. Amin. Raja harus diberitahukan. Sejak masa mudanya dia berperang. Kau baru bilang saya tidak penting. Saya baru kalau saya lama kah. Dia jatuh. Dia jatuh. Hari ini kekuatan alam semesta yang ada di kampung ini jatuh. Dalam bentuk apapun jatuh. Raja bilang, kau pun nafas. Saya datang atas nama Tuhan. Pemuda yang datang ini bodoh dan tidak mengerti rahasia firman. Kami datang atas nama Tuhan. Dan ujian yang di atas ini tidak jelas, jadi dia juga bodoh terhadap atas nama Tuhan. Ya, Tuhan perkasa. Amin. Mari kita seperti Daud, orang berkata, "Aku ke sana aku bikin apa? Saya kasih jatuh dia." Jatuh. Saya ini sensor. Saya ini katapel. Itu. Saya ini pikul kayu. Ayo di hutan saya kasih keluar. Kalau dia tidak bisa jatuh di satu bulan satu nih. Hah, hai. Ya. Sering kita datang di dalam satu kehendak Tuhan. Orang-orang yang terhebat khawatir tentang kita terjadi.
Kita bangun satu pekerjaan Tuhan. Orang khawatir tentang diri kita. Siapakah kamu nih? Kamu baru, Daud ini baru kemerah-merahan dalam satu peperangan. Daud berkata, saya bunuh singa. Maka ini saya kasih jatuh dari langit. Saya, Daud bilang. Beruang maut pun aku robohkan. Ayah. Lalu aku tahu, dia bilang, anak, kau baru. Dia bilang, Bapak, tak kasih jatuh dia. Prajuritmu tidak ada satu kata pun yang mereka ungkapkan. Tapi saya, Daud, pastikan kepada raja bahwa dia jatuh. Sering kita pakai orang punya pengertian. Sering kita pakai orang punya pemahaman. Saul kasih bilang, sabu baju nih kau pakai. Kau pakai. Dia bilang, Daud berkata, Tuhan, aku tidak terbiasa dengan baju ini. Kalau orang kasih pakai kau baju dengan pemahaman, jangan kau pakai. Pakailah apa yang ada padamu. Orang kasih pedang, jangan kau pakai. Pakai alih-alih. Pakai kata bel, dia jatuh. Daud punya hidup bukan pedang. Daud punya hidup alih-alih. Kalau orang punya bahasa ini kata bel. Ya. Kehidupan Daud untuk mendapatkan pedang, Daud harus lewat jalan Kartafel. Kartafel tulen hari ini orang pohon jambu, pohon yang bagus-bagus tuh langsat kata naik ke sana tuh pohon kiri kanan. Jambu barang ini anak-anak di kampung ini kurang ajar. Ini buah senubet baru nabi di Kartafel lagi. Anak-anak di kampung sama bapak sekarang pegang Kartafel, coba Kartafel tetap salah. Anak-anak ini baru nadi bilang, Bapak kok tembak, Bapak kok selamat tak pegang. Kok saya pegang parang, saya kata, tetap jatuh. Daud berdiri. Saul pun punya keraguan. Setiap generasi yang baru dalam pemakaian Tuhan, selalu para pemimpin gereja mengalami kekhawatiran terhadap dirimu. Ya, betul? Betul. Tapi saya juga termasuk satu kelompok yang berdiri untuk saya. Siap. Pertahankan satu kehendak Tuhan. Dia bilang, sana setan besar, sana pukulnya jatuh. Angin besar ini Yesus bilang, oh itu dia. Dan mereka bilang, siapakah dia ini? Sehingga danau dengan angin ini kepada kita. Daud kasih jatuh dia. Daud pegang alih-alih ini. Seluruh prajurit dan raja mempunyai kekhawatiran. Kekhawatiran di dalamnya itu meremehkannya. Kekhawatiran di dalamnya itu bilang orang ini tidak mampu. Bisakah iya kah tidakkah? Pengakuannya belum ada di situ. Belum lagi dia berdapat dengan Goliat. Anjingkah aku ini? Sehingga engkau datang dengan alih-alih. Daud bilang, aku datang di nama Tuhan. Satu batu ini kau jatuh. Satu batu ini kau jatuh. Anjingkah aku ini? Kau datang dengan alih-alih. Anjingkah aku ini? Kau datang dengan Kartafel. Kamu kayak tahu, Bapak kau pegang parang di sana, Kartafel jatuh di sini, kau jatuh belum tiba di tempat tujuan. Kakak jatuh. Bapak pegang tombak lari ke mana? Anak dia bilang, lari. Ular datang, tetap satu kena di sini barang jatuh, kau pegang. Ya, Daud memberikan kepastian. Bangsa Israel dan seluruh kepimpinan Israel ragu. Filistin dengan Goliat pun. Oh siap. Filistin di belakang bilang, oh coba lihat buka kabel besar ini. Satu saja kakak lompat. Tapi Daud bilang, saya mau kasih tahu kamu, saya datang di jatuh. Satu alih-alih, dia jatuh. Satu lemparan batu, dia jatuh. Amin. Daud pegang pedang itu. Sejarah mencatat dalam kehidupan Daud. Daud pertama kali pegang pedang untuk membunuh kepalanya Saul. Goliat jatuh, bisa. Jadi setiap orang yang menciptakan kepastian, setiap orang yang menciptakan ketegasan, setiap orang yang berani
setiap orang yang mampu membinasakan. Poin yang kelima, dia membangkitkan semangat Israel. Dia membangkitkan semangat Israel. Dia membangkitkan semangat Israel. Poin yang keenam, dia menghilangkan rasa takut Israel. Poin yang ketujuh, dia lari mengaktifkan musuh. Semangat generasi muda di antara kamu. Iblis pun gemetar. Seluruh Goliat dengan prajuritnya bilang, kakak Goliat jatuh, lebih baik lari. Kakak Goliat jatuh, poin yang ke-8. Kakak Goliat jatuh, lari. Amin. Saya bilang tidak. Tetap kami kejar kamu sampai kamu juga mati. Saya ini kalau berperang rohani dengan kegelapan dunia, setan iblis, saya pukul yang lari, saya kejar sampai saya banting kiri kanan. Sebab negeri ini adalah negeri Tuhan. Kalau saya mau bahasa rohani, musuh-musuh saya kejar. Kejar takut. Ya. Jadi berperang rohani jangan mengantuk. Kejar musuh. Hari itu, di alam itu, poin yang ke-9, peperangan menciptakan debuh yang besar. Kuda-kuda lari, Israel lari, debuh yang besar. Ada keberanian, ada ketakutan yang terjadi. Poin yang ke-10 mencapai satu kemenangan yang besar. Hari ini, detik yang saya bicara ini, kemenangan besar terjadi. Ini kamu sudah ada film kemarin kan bicara firman, sekarang bicara firman, kemenangan besar terjadi. Aku senyum sedikit dulu. Saya kira materinya sampai sini dulu ya. Nanti baru kita lanjut kembalikan ke pembawa acara. Tuhan Yesus berkati.